Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memperkenalkan usaha yang akan dijalankan untuk kedepannya, yaitu usaha toko buku, yang dimana toko kami menjual buku novel, buku sekolah, buku desain, dan masih banyak yang lainnya. Toko kami bisa Anda jumpai di marketplace, yaitu Shopee, TikTok, Instagram dengan nama se22_awan.bookstore dan melalui admin WhatsApp. Toko buku kami menjual buku yang berkualitas yang tidak kalah dengan toko lain. Selain itu, toko buku kami juga memiliki harga yang cukup terjangkau. Dan ingat, buku adalah jendela dunia, jadi jangan lupa untuk beli buku di toko kami. Terima kasih. Wirausaha sosial berkontribusi langsung ke tujuan pembangunan global. Tim ini beranggotakan saya sendiri, Iksan Nur Setiawan, NIM 2061104, berperan sebagai Direktur dan HRD. Dan teman saya Bagas Maulana Pasa, NIM 2061099, berperan sebagai Manajer Keuangan dan Manajer Pemasaran. Wirausaha. Jadi menurut kelompok kami, wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk menciptakan sebuah peluang usaha, mengadakan produk baru, memasarkannya, dan mengatur permodalan operasi untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan segala resiko yang akan dihadapinya. Peran wirausaha dalam mempercepat pembangunan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangun di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa-jasa lainnya. Yang ketiga, memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, memberi contoh kepada orang lain tentang kerja keras dan tidak mudah menyerah. Yang keenam, hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Selanjutnya, upaya menghadapi pasar bebas yang efektif. 1. Memperkuat SDM. Tentunya untuk bisa bersaing dengan beragam pengusaha yang akan ikut andil dalam penerapan pasar bebas, maka kita harus tetap secara konsisten memperbaiki SDM kita. 2. Produk berkelanjutan. Jika semua syarat produksi seperti kualitas maupun kuantitas telah Anda penuhi semua, maka hal lain yang harus Anda pertimbangkan adalah upaya menghadapi pasar bebas adalah masalah bagaimana Anda bisa membuat produk tersebut menjadi produk yang berkelanjutan dan bisa dipakai dalam jangka panjang secara terus-menerus. 3. Peningkatan bahasa. Peranan bahasa akan sangat menentukan bagaimana nasib Anda ke depannya dalam menangani masalah pasar bebas ini. Bagaimana tidak, bahasa adalah satu alat digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. 4. Mentalitas. Walaupun Anda memiliki persiapan yang bagus dan mendalam, sedangkan mental Anda lembek atau tidak, terasa percuma saja. Maka semua hal itu harus berkesinambungan agar bisa mendapatkan hasil yang baik di dalam menghadapi pasar bebas ini. 5. Kolaborasi. Lakukan sebuah kerjasama atau kolaborasi dengan beragam tim handal untuk bisa melakukan persaingan sehat dalam menghadapi adanya pasar bebas. 6. Kompetensi. Asah terus keahlian Anda. Jika Anda tidak memiliki kemampuan yang menjual, tentunya Anda tidak akan menang dalam persaingan bebas tersebut. 7. Evaluasi. Ini hal penting
agar Anda bisa mengetahui sejauh mana persiapan Anda dalam menghadapi persaingan di pasar bebas ini. Selalu awas dan teliti adalah kombinasi yang dibutuhkan. 8. Jumlah produksi. Peningkatan jumlah juga diperlukan untuk Anda agar bisa dan mampu bersaing dengan beragam kompetitor yang jauh lebih unggul dari beberapa hal. 9. Kualitas produk. Tidak hanya masalah kuantitas, namun Anda juga harus memperbaiki kualitas, di mana kualitas yang baik akan menghasilkan nilai jual yang bersaing juga. 10. Update. Tetap selalu update, menggali informasi. Penting jangan hanya mentok pada suatu sumber. Gali terus beragam informasi yang akan berguna nantinya di persaingan Anda tersebut. Selanjutnya, mindset entrepreneur yang harus Anda miliki. 1. Memiliki visi misi yang besar. Setiap perusahaan yang dijalankan dengan serius pastinya memiliki visi dan misi yang besar untuk berkembang. Umumnya kedua tersebut mewakili cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 2. Dapat bekerja sama dalam tim. Ketika Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses dari nol, Anda harus dapat bekerja sama dalam tim. Kemampuan ini sangat penting, alasannya di dalam menjalankan bisnis atau perusahaan, Anda tidak mungkin bekerja sendirian. 3. Berani mengambil resiko. Sebagai seorang entrepreneur, Anda dituntut berani mengambil resiko dalam berpikir out of the box. Selain itu, Anda juga harus bisa fokus dalam melakukan aksi ketika menentukan langkah-langkah dan strategi yang sudah ditentukan. 4. Mampu mengoptimalkan penjualan. Sebagai pemilik bisnis, Anda pasti ingin mendapat keuntungan yang besar. Namun, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, Anda perlu memiliki produk yang menarik serta dibutuhkan oleh customer maupun konsumen. Nomor 5. Selalu ingin menjadi lebih baik. Jika ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, jangan pernah merasa puas ketika mendapatkan sebuah pencapaian. Tanamkan terus di dalam diri untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. 6. Mencintai bisnis yang telah dibangun. Pekerjaan apapun akan terasa lebih ringan dan menyenangkan ketika Anda mencintai pekerjaan tersebut. Begitupun dengan bisnis yang sedang Anda lakukan. 7. Jangan lupa belajar dan terus belajar. Hatur nuhun, malu bertanya sesat di jalan. Ini kelas bukan di jalan, jadi jangan takut tersesat. Ya teman-teman.